Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revi Ilham Gusniadi dengan NIM C1C019086 dari kelas R10 Akuntansi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang materi tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Mohon disimak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang syarat-syarat pelaporan. Dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, dan seterusnya. Hal-hal ini pada umumnya sering disebut sebagai persyaratan perlaporan. Kebanyakan riset tentang akuntansi keperilakuan mengenai dampak informasi telah memfokuskan pada bagaimana penerima menggunakan informasi yang dilaporkan guna membuat penilaian atau sebuah keputusan. Sehingga penting sekali untuk memahami bahwa dampak persyaratan pelaporan terhadap perilaku dari mereka yang diharuskan untuk memberikan laporan informasi tertentu mesti dikaji. Inti sari dari pelaporan pada akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya biasanya hal yang mana tidak dilakukan dengan sukarela kecuali pelapor yakin bahwa hal ini memberikan si penerima informasi berperilaku sebagaimana yang diinginkan pelapor. Yang mana pula kebanyakan dari informasi akuntansi yang digunakan dan dikomunikasikan hanya kepada seseorang yang memiliki posisi kekuasaan. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Gagasan bahwa persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku pelaporan bukanlah sesuatu yang baru atau bagi manajemen dan akuntansi. Para psikolog sangat menyadari bahwa orang dapat merespon terhadap tuntunan dari situasi eksperimental dengan keperilakuan secara berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam situasi lain. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu ada antisipasi penggunaan informasi. Ketika persyaratan pelaporan dikenakan adalah umum bagi pengirim untuk paling tidak berpikir jika tidak bertanya mengapa mereka menginginkan informasi ini atau bagaimana mereka akan menggunakannya. Si pengirim ingin mengetahui apakah si penerima akan mengambil informasi yang dilaporkan tersebut. Karena si penerima menggunakan informasi yang dilaporkan sebagai suatu dasar untuk evaluasi kinerja dan penilaian lainnya. Yang kedua yaitu ada prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala penerima mengatakan dengan jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim untuk berperilaku. Tapi seringkali mereka tidak menginginkan atau mereka mungkin menginginkan banyak hal-hal yang sulit untuk dicapai secara simultan, seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus. Jika si pengirim bertanggung jawab kepada si penerima, apa yang harus dilakukan apa yang diharuskan untuk dilaporkan oleh pengirim adalah suatu tanda bagi pengirim sebelum tindakan diambil mengenai tindakan dan hasil yang penting bagi si penerima. Selanjutnya yaitu insentif atau sanksi. Semakin besar potensi insentif dan sanksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi misalnya, maka si pembuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang ia
buta dapat diterima, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengiriman telah bertindak, maka ia ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalunya. Selanjutnya yang kelima yaitu strategi respon interaktif. Mengubah suatu perilaku memerlukan biaya yang biasa dibilang mahal. Adanya banyak tuntutan, batasan, dan keinginan bersaing satu sama lain, perubahan apapun itu yang terjadi dalam perilaku melibatkan berbagai dimensi yang menghabiskan banyak waktu, tenaga, uang, dan banyak hal lainnya. Dan yang keenam yaitu ada pengarah perhatian. Banyak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung kepada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Oleh karena itu, kemungkinan pelapor mengubah perilakunya dalam menanggapi persyaratan pelaporan saja bergantung paling tidak sebagian pada, yaitu ada 5 faktor di sini, yaitu ada seberapa jelas keinginan menerima informasi yang mereka harapkan terjadi. Yang kedua, seberapa jelas kegunaan informasi yang mereka harapkan dan yang akan digunakan. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi yang diberikan. Yang keempat, penghargaan dan sanksi yang digunakan. Dan yang kelima, seberapa besar perubahan satu dimensi akan mempengaruhi atau mengubah dimensi lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak dari persyaratan pelaporan. Dampaknya sendiri berdampak kepada 4 sektor akuntansi, yaitu ada akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, akuntansi sosial, dan akuntansi manajemen. Dalam akuntansi keuangan misalnya, badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standards Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FERF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. Dalam dampaknya dari akuntansi perpajakan, misalnya akuntansi perpajakan keperlakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Dampaknya terhadap dalam sektor akuntansi yang ketiga yaitu akuntansi sosial, yaitu akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela. Dan yang keempat yaitu dampak terhadap akuntansi manajemen, yaitu dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Pembahasan yang terakhir yaitu penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lainnya yang digunakan adalah dengan menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk mengetahui hal ini adalah
dengan survei yang dapat terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau atas pertanyaan-pertanyaan luas yang kemungkinan jawaban yang terbuka atau atas gabungan dari keduanya. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini tentang materi aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Apabila terdapat salah-salah kata dalam saya menjelaskan dalam video ini, mohon dimaafkan. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.